بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين يا ربي. الله يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها تجمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat ini. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan taufik, hidayah serta inayah hingga yaumil qiyamah. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita. Wabil khusus untuk sahibul bait almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha dan juga orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan juga kita niatkan Fatihah ini biniyati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan dengan barakah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat dan dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ahli baiti Sayyidina Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Fakih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa ali usulim wa furim wa Sayyidina Syekh وسيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري وحسن بن عبد الله الشاتري وسليم بن عبد الله الشاتري الحبيب جعفر بن محمد الإدروس الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب وصولهم أفرين ثم الخصوص المؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وصولهم أفرين مقول على ذنب الفريد ولتريم ولها وصاحب الإنات أن الله يفرجات في الجنة بركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا وفتح العارفين فكن في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. خير المغضوب عليهم
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Fa'utiru ya ahlul Qur'an. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha sesungguhnya Allah witrun, ya, yang maha tunggal. Yuhibbul witra, ya, dia menyukai, ya, perkara yang ganjil. Fa'utiru ya ahlul Qur'an, maka berwitirlah kamu ya ahlul Qur'an, wahai ahli Qur'an. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-witru, salat witir itu hakun, adalah hak, benar. Wa man lam yutir falaysa minna, dan siapa orang yang tidak melakukan salat witir, maka ia bukan golongan aku, kata Nabi. Ya. Nah, di antara kita tahu bahwa salat witir ini salat penutup daripada salat malam, itu witir. Ya, salat witir ini paling sedikitnya 1 rakaat. Ya. Nah, akmalnya itu ya 3 rakaat. Paling banyak salat witir itu sampai 11 rakaat. Ya, jadi bukan berarti dikatakan salat witir itu salat penutup, ya, salat malam, bukan berarti kita nggak boleh tahajud karena udah tutup dengan witir, tidak. Ya, sekalipun kita sudah witir, ya, jam 3 kita bangun, kemudian sholat tahajud, boleh nggak? Boleh. Ya, namun ada kaifiyah yang diajarkan ulama fikih. Ya, kalau ulama fikih itu mengajarkan sebelum kita sholat tahajud, ya, kita genapkan dulu witir yang 3 tadi. Ya kan, tadi kita sholat witir 3 rakaat, mau tidur tuh. Ya, malam jam 2 atau setengah 3 kita bangun, mau sholat tahajud atau sholat hajat. Ini kita genapkan dulu, tambah dulu 1 rakaat. Sholat witir dulu 1 rakaat, ini bahasa fikihnya hasu. Ya, bahasa fikihnya hasu, itu dikatakan bahasa hasu itu bisa dihapus yang 3 tadi, atau digenapkan dulu menjadi 4. Ya, menjadi 4. Nah, kemudian baru kita sholat tahajud. Ya, mau 2 rakaat, ya, mau 4 rakaat, silakan. Nah, nanti setelah tahajud baru tutup lagi dengan witir. Mau 3 lagi boleh, mau 1 juga boleh. Ya, nah itu caranya seperti itu. Ya, ada juga yang mengatakan, wah, kalau udah tutup dengan sholat witir, kita mau tahajud, langsung aja tahajud. Ngapain kita tutup dulu witir yang tadi? Ya, nah enggak. Jadi ada kaifiyahnya. Jadi kalau ulama fikih dalam kitab Busrah Karim, itu bahasanya hasu, digenapkan dulu. 1, nanti ditambah setelah witir 4 rakaat, setelah tahajud 4 rakaat, baru tutup lagi dengan witir. Ya, caranya seperti itu. Ya, nah, jadi paling banyak itu 11. Nah, kalau di tarim itu, di rubat itu, kalau tiap tarawih itu sholat witirnya 11. Witirnya aja 11. Ya, itu lama. Ya, sholatnya cepat sama 20 rakaat. Cuma witirnya 11 rakaat. Dan di sini Rasulullah mengatakan innallaha yuhib innallaha witran. Ya, sesungguhnya Allah itu yang maha tunggal. Yuhibbul witra. Ya, menyukai, ya, yang ganjil. Fa'utiru ya ahlal Qur'an. Maka berwitirlah kamu, wahai ahli Qur'an. Ya, nah, ahli Qur'an itu siapa? Nah, kalau kita orang yang beriman dan orang yang taat kepada Allah, ya, paling tidak, ya, kita cinta kepada Quran. Bukti kita cinta kepada Quran itu apa? Sering baca Quran. Ya, paling tidak, ya, ba'da kulli maktubah, setiap sholat itu kita baca Quran. Ya, sebab syafaat yang paling besar, yang syafaat ini berlaku di saat kita meninggal dunia, itu Quran. Ya, Quran itu akan jadi teman kita. Ya, kalau orang di dunianya dia ngaku orang beriman tapi nggak pernah baca Quran, ya, kemudian dia nggak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ya, Quran ini nggak bakal nemenin kita. Ya, kalau kita pengen ditemenin nanti di dalam kubur, ame Quran, sering-sering baca Quran. Ya, ba'da kulli maktubah, walaupun 5 ayat, 10 ayat, atau 1 ain, baca. Ya, nah kemudian nanti isi kandungan Al-Quran ini kita,
ya kita jalankan, hukum-hukum Allah kita jalankan, nanti Quran itu akan jadi syafaat buat kita. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-witru haqqun. Ya, witri itu adalah hak. Wa man lam yutir, dan siapa orang yang tidak melakukan salat witir, falaysa minna. Ya, bukan golongan aku, kata Nabi. Ya, sebab salah satu salat ya yang enggak pernah ditinggalkan salat sunnah oleh Rasulullah hatta yamut, sampai Rasulullah meninggal dunia, adalah salat witir. Ya, seakan-akan tuh bagi Rasulullah witir itu wajib. Ya, jadi Rasulullah nggak pernah tinggalkan salat witir. Aksaruha, paling banyaknya berapa? 11 rakaah. Ya, 11 rakaat. Paling banyaknya salat witir. Ya, belum pernah kita 11 rakaat salat witir ya. Ya, tarawih aja cuma 3. Ya, kalau tarawih kita lakukan 20 rakaat, witirnya itu kudu 21. Ya, ada wasal, ada wasol, ada fasal. Ya, kalau wasal itu bagi salat tarawihnya 8 rakaat, salat witirnya langsung 3. Ya, wasal makanya langsung 3 kali diri, enggak pakai 21. Tapi kalau salat tarawihnya 20 rakaat, yang bagus itu afdolnya 21. Ya. Itu ada wasal, ada fasal. Wa aqallu ma yanbaghi ay yaktasira alaihi 3 rakaatin. Ya, yang paling sedikit witir, ya, yang patut ya ayyaktasira, ya disingkat ya kepadanya salah satu rakaat adalah 3 rakaat. Wa fi'luha min akhiril lail liman lahu 'adatun rasikhatun fil qiyam min akhiri afdal. Dan mengerjakan salat witir di akhir malam bagi orang yang mempunyai kebiasaan, ya punya kebiasaan, adat tuh kebiasaan, rasikhatun, ya yang teguh, fil qiyam min akhiri afdal. Ya, dalam bangun di akhir malam itu lebih utama. Ya, jadi kalau bagi kita yang nggak biasa bangun malam, ya paling tidak itu habis sholat isya langsung sholat witir. Ya, sebab kalau kita pisah, tidur kan kita malam, mau tidur, mau witir dulu berat. Ya, berat. Mendingan habis sholat isya, ba'diyah isya langsung lanjut ke witir. Ya, nah kecuali orang-orang yang terbiasa bangun malam. Ya, orang-orang yang biasa bangun malam, nah itu nggak apa-apa, witirnya di akhir malam. Habis sholat tahajud baru tutup dengan witir dia. Bagi yang kebiasaannya seperti itu. Tapi kalau bagi kita yang nggak biasa bangun malam, kita mau istiqomahin sholat witir, ya, ba'da sholat isya, ya, ba'diyah isya, kemudian langsung sholat witir. Nah itu nggak apa-apa, karena kita nggak biasa bangun malam umpamanya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Ya, jadikanlah yang terakhir salatmu ya di waktu malam, yakni salat witir. Wa man lam yakun lahu 'adatun, dan siapa yang tidak ya punya kebiasaan ya bangun di waktu malam, fa fa'luha, ya maka mengerjakan witir ba'da sholatil isya. Ya, sesudah sholat isya adalah lebih utama ya baginya. Ya, bagi kita yang nggak biasa, ya udah langsung habis ba'diyah isya langsung sholat witir. Nah ini ya nggak boleh tinggalan. Ya ulama-ulama aslafun saleh, ya ulama dulu tuh witir itu udah kayak wajib. Ya, ada kayak wajib. Jadi nggak pernah ditinggalkan. Sekali lagi kita lagi malas, 1 rakaat aja, boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting salat witir. Ya, kalau kita mau wajah kita bercahaya, nah itu witir, jangan ditinggalkan salat witir. Wa min dzalik salatud duha. Dan di antara salat sunnah selain daripada witir yaitu salat duha. Ya, salat duha. Wahya salatun mubarakatun katsiratun naf'i. Ya, salat duha itu salat yang diberkahkan, ya, yang juga banyak manfaatnya. Itu salat duha. Wa aksaruha, dan paling banyak salat duha itu
rak'atan. Paling banyak ya, paling banyak salat duha itu ialah ya 8 rakaat sama rakaatin 8 rakaat. Wakila isna asara. Ya, dan paling banyaknya itu 12 rakaat ya salat duha. Wa afdalu awqatiha, ya, dan paling afdal, paling utama waktu untuk mengerjakan salat duha ya antu shalla idza duha nahar, ya, dilakukan apabila ya sudah terang ya waktu siang hari, wa madha gharib min rub'ihi, ya, dan sudah lewat sedikit daripada seperempat, ya, seperempat, ya, daripada seperempat siang. Jadi ukurannya jam berapa? Kalau ukurannya itu duha itu yang paling utama itu 9:30. Ya, jadi ada sholat duha kemarin, ada sholat isyraq atau suruk. Ya, kalau sholat sunnah isyraq itu kapan waktunya? Ya, ukuran ya hampir 6:30. Ya, matahari sudah naik setinggi tombak. Ya, ini waktu isyraq namanya, waktu suruk. Ya, nah itu isyraq. Sebab khilaf ulama. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan isyraq dengan duha beda. Isyraq duha duha. Kalau Imam Romli mengatakan isyraq sama duha dia juga sama aja. Ya, sama. Jadi kalau kita mau dapat pahala dua-duanya, boleh kita niat dua langsung. Usolli sunnatal isyraq wad duha. Kita mau berangkat kantor biasanya jam 7. Ya kan? 6:30 kita sholat dah isyraq. Sekalian sholat duha, niat di dua tuh. Ya, itu dapat pahalanya 2. Kalau kita meyakini sholat isyraq dengan duha lain. Ya, kalau pakai kaulnya Imam Ibnu Hajar. Ya, itu dapat pahala 2. Kalau kita pakai kaulnya Imam Romli, lo isyraq sama aja duha gitu. Ya, jadi kita sholat usolli sunnatal isyraq wa sunnatat duha. Ya, rakaataini lillahi ta'ala. Dapat tuh pahala isyraq dapat, duha dapat. Kalau pakai kaulnya Imam Ibnu Hajar, ya. Ya, jadi waktunya kalau duha yang bagus itu 9:30. Ya, 9:30 itu paling bagus, ya, paling utama. Ya, kalau isyraq itu 6:30, hampir kurang, 6:30 kurang. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulami. Ya, menjadi mesti ya atas tiap-tiap ya sulami itu tangga. Ya. Dari sini sulami bahasanya persendian. Ya, menjadi mesti atas tiap-tiap persendian min ahadikum, ya, dari seorang kamu, salah seorang dari kamu, shadaqatun, memberi sedekah. Fakullun tasbihatin shadaqatun. Maka tiap-tiap membaca tasbih adalah pahala sedekah. Wa kullu tahmidatin, dan tiap-tiap membaca tahmid atau alhamdulillah ya adalah sedekah, dapat pahala sedekah. Wa kullu tahlilatin, ya, dan setiap kita membaca la ilaha illallah itu pun dapat pahala sedekah. Wa kullu takbiratin, dan tiap-tiap takbir ya itu dapat pahala sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, ya, dan amar ma'ruf, ya, mengajak orang untuk ya melaksanakan kebaikan itu pun dapat pahala sedekah. Wa nahyun anil munkar, dan mencegah orang untuk ya menjauhi dari perbuatan yang mungkar itu pun juga dapat pahala sedekah. Ya, wa yudzihi min dzalik, ya, dan menjadi cukup ya dari yang demikian yang disebutkan tadi semuanya, ya, dengan kita mengerjakan 2 rakaat, ya, rakaatani yarkauha minad duha. Cukup kita sholat 2 rakaat dapat pahala semuanya itu. Ya, kita dapat pahala tadi itu sedekah, dapat pahala tasbih, dapat pahala tahmid, dapat pahala tahlil, dapat pahala takbir, ya, amar ma'ruf kemudian mungkar, ya. Nah, itu cukup dengan kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat dapat semuanya kita. Ya, dapat semua. Sebab ya di diri kita ini kan sendi-sendi
ya yang ada di tubuh manusia itu ada 360 sendi yang kudu kita sedekahkan. Ya, nah dengan apa itu tadi sholat duha. Ya, nah kita sholat duha, jangan kita tinggal juga itu. Ya walaupun nggak bisa setiap hari, ya lagi sempat, kalau kita udah sempat sholat duha. Ya kita usahain sempetin kita sholat duha, mewitir tuh luar biasa udah. Ya, nah itu yang ya Rasulullah ya tekunin itu sholat witir dan sholat duha. Ya, kalau kita tahlil aja kan tiap hari wah capek. Ya, belum kita tahmid, belum kita ini. Tapi kita sholat 2 rakaat, sholat duha, dapat tuh semua pahalanya. Ya, nah ini luar biasa duha. Makanya dikatakan sholatul mubarakah. Ya, dan juga sholat yang penuh keberkahan dan penuh manfaat. Falau lam yarid fi fadli hadhihi shalah illa hadzal hadis sahih. Ya, lakafa. Ya, maka ya jika seandainya tidak datang lagi keutamaan sholat duha ini illa hadzal hadis sahih, ya kecuali ya hanya satu hadis yang sahih ini, niscaya cukuplah hadis sahih ini. Ya, jadi hadis ini sahih, ya cukup dengan kita melaksanakan duha, itu dapat pahala semua tadi yang disebutkan oleh Nabi. Wa min dzalik as-salatu bainal maghrib wal isya. Ya, selain sholat witir, kemudian sholat duha, ya, kemudian juga sholat bainal maghrib wal isya. Ya, sholat bainal maghrib wal isya. Aksaruhuma isruna rakaah. Dan yang paling banyaknya bilangan tersebut adalah 20 rakaat. Waw satiha, aw satuha. Ya, yang paling rendahnya ya itu situn rakaatin, yaitu 6 rakaat. Ya, yang kita kenal sholat apa nih? Ya, awwabin. Ya, sitta rakaat. Ya, sholat sunnah awwabin. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal isya'ain rak'ataini banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah antara maghrib dan isya 2 rakaat, itu 2 rakaat doang. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan kita rumah di dalam surganya. Ya, tuh, pahala sebenarnya banyak pahala. Ya, kalau kita mau lakuin banyak, masya Allah banyak banget. Ya, cuma 2 rakaat setelah maghrib tuh. Bukan ba'diyah maghrib ya, bukan. Wa qala alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang lain, man shalla ba'dal maghrib sitta rakaatin. Barang siapa yang melakukan sholat ya setelah sholat maghrib 6 rakaat, la yatakallamu bainahunna bisu'in, ya adalna lahu ibadata isna asyara sanah. Ya, tapi dengan syarat la takallama, kita nggak boleh bicara habis sholat ba'diyah, salam-salaman, habis salam-salaman sholat ba'diyah langsung, jangan ngobrol. Ya, kita sholat 6 rakaat, ya la yatakallam, ya jangan bicara dulu. Bainahunna bisu'in, di antara 6 rakaat itu ya dengan perkataan yang jelek. Adana lahu ibadata aisna asyara sanah. Ya, itu seperti kita ibadah selama 12 tahun. Ya, nah, kita ibadah 12 tahun. Ya cukup kita sholat 6 rakaat. Ya ba'da maghrib sholat sunnah awabin. Ya itu pahalanya sama dengan kita ibadah selama 12 tahun lamanya. Ya, jadi masya Allah. Jadi ya ulama-ulama aslafun saleh, ya orang-orang dulu, ya Abi Abdullah Haddad, yang mereka bisa derajatnya itu diangkatnya Allah jadi aulia. Nah ini cara mendekatkan dirinya kepada Allah seperti ini. Kalau yang fardu itu kan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau untuk mendapatkan cintanya Allah supaya Allah cinta sama kita, ya ini sholat-sholat sunnah seperti ini dilakukan oleh mereka. Ya, dekat belum tentu Allah cinta sama kita. Dekat doang, tapi belum tentu Allah cinta sama kita. Nah, supaya dapat cintanya Allah, yaitu sholat-sholat sunnah dihidupkan, dilaksanakan. Ya, jadi kalau semuanya berat, satu-satu dulu. Kalau mau kita istiqomah, ya sholat witir istiqomahin. Wah, udah bisa istiqomah sholat witir, udah biasa, udah kayak wajib. Kalau kita tinggalin tuh nggak enak.
Nah, baru kita tambah sholat duha. Ya, sholat duha. Sholat duha udah istiqomah, baru jajalin sholat sunnah awabin. Ya, sedikit-sedikit. Wa minas sunnah. Ya. Nah, di antara sunnah ihya baina, ya, menghidupkan ya antara ya isya'ain, ya antara maghrib dan isya. Wa qad warada fi fadlihi akhbarun wa atharun wa hasbuka min dzalik anna Ahmad bin Abi Hawari, ya, sawara syaikhahu Aba Sulaiman rahimahumallahu taala fi ayyasuma an-nahar au yuhya ma bainal isyain. Ya, nah jadi ya sungguh telah datang menerangkan keutamaan waktu itu. Ya, wa asarun, beberapa hadis Nabi, ya, dan juga asar ya sahabat. Wa hasbuka min dzalik, dan cukuplah bagimu dari yang demikian itu anna Ahmad bin Abi Hawari, ya, bahwasanya Syekh Ahmad bin Abi Hawari telah bermusyawarah dengan gurunya Syekh Aba Sulaiman. Ya, jadi Ahmad bin Hawari itu punya guru yang namanya Aba Sulaiman rahimahumallahu taala. Ya, fi ayyasuma an-nahar ayyuhya au yuhyiha ma bainal isyain. Ya, nah tentang ia harus berpuasa, ya, harus berpuasalah ya di siang hari, au yuhya bainal isyain, atau menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Jadi muridnya tanya, ya, lebih bagus mana puasa setiap hari ya dengan menghidupkan ya antara maghrib sampai isya. Wa qala ijma' bainahuma, maka berkata Aba Sulaiman, ya, Aba Sulaiman ijma' bainahuma, ya, kemudian mengumpulkan ya antara keduanya, antara guru dan murid. Faqala la astati li anni mata sumtu istaghaltu bi iftari fi hadzal waqt. Ya, maka berkata ya Ahmad Sawari tadi itu muridnya. Ya, wahai guru, saya enggak mampu, la astati li anni, karena sesungguhnya ya saya di waktu maghrib itu sibuk untuk berbuka puasa. Ya, istaghaltu bi iftar fi hadzal waqt. Faqala lahu, maka berkatalah gurunya Aba Sulaiman kepada muridnya, ya, Ahmad, idza lam tastati ay yajma'uha fada siyaman nahar au ahyi bainal isyain. Ya, maka berkata Aba Sulaiman kepada muridnya, ya, Syekh Ahmad, apabila kamu tidak mampu mengumpulkan keduanya, puasa juga, ya, menghidupkan ya salat ya setelah bainal maghrib wal isya, fada siyaman nahar, maka tinggalkanlah ya puasa di siang hari. Ya, kata gurunya, udah lu jangan puasa udah. Kalau nggak bisa mengumpulkan antara puasa dengan menghidupkan, mengerjakan sholat antara maghrib dan isya. Wa ahyi ma bainal isyain, ya. Nah, tinggalkanlah puasa di siang hari dan hendaklah ya waktu antara maghrib dan isyain. Ya. Nah, jadi puasa di siang hari, ya, kalau bisa gabungkan puasa juga kemudian sholat ya sita rakaat 6 rakaat antara maghrib dan isya, itu bagus. Ya, kalau misalnya kamu nggak bisa mengumpulkan dua-duanya, puasanya tinggalin. Ya, mendingan kamu menghidupkan sholat ya sholat waktu antara maghrib dengan isya. Tuh, ya, bandingannya itu luar biasa tuh. Ya, sholat 6 rakaat tuh. Ya setelah isya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'dal isya'i ula. Ya, jadi ya ke rumahku ya Rasulullah itu tidak masuk ya ke dalam rumahku, kata Aisyah, ba'da isya yang pertama. Ya maghrib, ya Isya'il ula itu maghrib. Illa sholla arba'an au sittan, kecuali Rasulullah telah melaksanakan sholat 4 atau 6 rakaat.
Ya, jadi Rasulullah kalau habis maghrib nggak pulang. Ya, beliau itu nggak kembali pulang ke rumah Aisyah kalau belum melaksanakan sholat ya 4 atau 6 rakaat sholat awabin. Ya, nah, waqala alaihi salam arbaun kamitslihinna min lailatul qadar. Sholat 4 rakaat itu seperti ya 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar berapa? Bandingannya 83 tahun kita ibadah. Ya, 83 tahun. Kalau 2 rakaat aja sama dengan ibadah 12 tahun. Kalau 4 rakaat ya, kita ibadah pahalanya sama seperti kita ibadah di malam Lailatul Qadar. Ya. Wa 'alaika bisolatil lail, dan mestinya kepadamu melakukan salat di waktu malam. Faqad qala Rasulullah sallallahu faqad qala alaihi salatu wassalam afdhalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Ya, salat yang lebih utama sesudah salat fardu yaitu salat di waktu malam. Ya. Qala alaihi salatu wassalam fadlu salatil lail ala salatin nahar kafadli sadaqati sir ala niyah. Ya, keutamaan orang yang sholat di waktu malam melebihi ya sholat di waktu siang. Kafadli sadaqatin, seperti keutamaan sedekah yang sifatnya sembunyi-sembunyi ya, ala niyatin, jadi dengan sedekah yang sifatnya terang-terangan. Jadi kita sholat malam itu afdal dibanding kita banyak sholat sunnah di siang hari. Ame kita banyak sholat sunnah di malam hari. Ini lebih afdal di malam hari. Ya, kenapa? Orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Orang di saat pada waktu tidur kita bangun. Ya, kita sholat. Ya, nah itu pahalanya seperti orang yang sedekah sir. Ya, bandingannya dibanding orang yang sedekah terang-terangan. Ya. Wa qad warada anna sadaqatus sir, dan sesungguhnya telah ya datang hadis bahwa sedekah yang sifatnya sembunyi ya tudha'afu ya akan dilipat gandakan ala shadaqatin alaniyah ya, nah, melebihi sedekah yang sifatnya terang-terangan ya, dilipat gandakan sampai berapa? Sampai 70 kali lipat. Ya, kita sholat sunnah ya di siang hari, entah sholat tasbih ya, entah duha, entah sholat hajat mungkin. Kita sholat orang yang sholat istiqomah di sholat di waktu malam. Ya, itu pahalanya lebih besar di sholat di waktu malam. Bandingannya 70 kali lipat. Ya, sholat yang siang hari. Ya, jadi ini salah satu cara ya untuk kita mendekatkan diri. Sedikit lagi, satu hadis lagi. Wa qala alaihi salam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrabatun lakum ila rabbikum ya wa maghfaratun ya li sayyiati wa minhatun anil ismi wa mutradatud lidai anil jasad. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mestinya kepada kamu biqiyamil lail, bangun salat malam. Fa innahu da'bun, karena sesungguhnya ya kita salat malam itu kebiasaan atau adat kebiasaannya orang-orang saleh ya qablakum sebelum kamu. Wa makrabatun ya, dan juga pendekatan bagimu ila rabbikum kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makfaratun lisaiati ya, dan juga menutupi ya ya kepada untuk amal-amal kejelekan kita akan dihapus oleh Allah. Wa manhatun, dan juga mencegah anil isim, dari perbuatan dosa. Wa mutradatun liddai anil jasad ya, dan mengusir bagi penyakit yang ada di tubuh kita. Itu manfaat itu salat malam. Ya, nah jadi salat malam itu amalan atau adat-adat para orang-orang salihin sebelum kita yang merupakan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, juga dengan salat malam kejelekan kita akan dihapus oleh Allah ya, dan juga salat malam itu bisa mencegah ya dari perbuatan dosa. Wa mutradatun lidda'i jasad, dan juga mengusir ya bagi penyakit yang ada di dalam tubuh di dalam tubuh kita. Ya, nah ini makanya
Ya, yang nggak boleh ditinggalkan Rasulullah, ya, sholat isya berjamaah jangan sampai tinggal tuh. Ya, orang yang sholat isya-nya berjamaah sama seperti orang yang sholat nisful lail, setengah malam. Ya, isya. Orang yang sholat subuhnya berjamaah, ya, sama seperti orang yang sholat sunnah semalam suntuk, pahalanya. Ya, makanya nggak boleh tinggalkan jamaah Rasulullah dua. Sesibuk-sibuknya kita dengan urusan dunia, sholat isya dan subuh jamaah jangan ditinggalin. Ya, kalau zuhur mungkin kita sibuk, ada yang di jalanan, asar yang di perjalanan, ya, maghrib kita baru sampai. Ya, paling enggak isya sampai subuh. Ini jaga nih bener-bener nih. Ya, luar biasa. Kalau kita nggak bisa bangun malam, ya udah isya jamaah, jangan sampai nggak jamaah. Ya, atau subuhnya juga isya dan subuh berjamaah. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, orang ini dapat tanggungan Allah sampai waktu pagi. Ya, artinya kalau kita habis isya sholat berjamaah, malamnya kita meninggal. Kita masih dalam tanggungan Allah tuh. Ya. Nah, kalau kita sholat subuhnya berjamaah, ya, kita masih dalam tanggungan Allah sampai waktu maghrib. Makanya dulu di Mesir ada maling. Ya, ada maling. Ya, ketika malingnya ketangkap, ya habis subuh, orang lagi sholat subuh, ya, mau pakai sandalnya cakep-cakep, udah sholat benar-benar belagak sholat ikutin kita. Ya, tapi dapat satu rakaat dikeluar. Ya, udah ambilin sendal yang cakep-cakep tuh. Ya, dicolong. Oh ya, yang pakai motor, colong. Akhirnya ketangkep sama warga, dilaporin dah ke gubernur. Ya, nah dilaporin kata gubernur, yang ditanya sama gubernur apa? Wahai maling, apakah engkau sholat subuh? Sholat berjamaah. Di mana? Di masjid ini. Kamu nyolongnya kapan? Lagi boleh sholat jamaah, saya langsung keluar, colong. Nyolong tuh barang. Ya, kata warga, udah hukum. Ya, hukum. Gubernur ini aku nggak berani menghukum maling yang sholat subuh berjamaah. Karena orang ini masih dalam tanggungan Allah, katanya. Nanti ba'da maghrib baru aku cambuk, katanya. Ditunda sampai ditunda tuh dicambuknya. Kenapa ya? Sholat subuhnya jamaah malingnya. Ya, sampai seperti itu. Ya, sebab masih dalam tanggungan Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan nanyain. Hmm. Iya, kalau sholat sunnah isyraq, usolli sunnatal isyraq. Ya, usolli sunnatal isyraq rakaataini ya lillahi taala. Hah? Kalau isyraq amid duha yang bagus itu ya boleh wasamsi wa duha kalau kita hafal. Enggak hafal wasamsi ganti wadduha. Ya, wadduha sama alam nasroh rakaat keduanya. Iya sama. Enggak apa-apa, itu aja enggak apa-apa. Ya. Nah, kalau kita nggak hafal, duha nggak hafal, ya wasal duha nggak hafal. Ya baca yang kita hafal aja udah. Ya. Baca ya baca lakumut mewal asli nggak apa-apa, yang kita hafal aja umpamanya. Ya. Hmm? Hmm. 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 Ya, iya itu nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau surat itu bebas sebenarnya. Iya. Iya. Ya, ada yang model begitu, ada yang biasa aja surahnya. Ya. Hmm. Iya. Ya, sebenarnya kan kalau surah itu kan sunnah. Makanya kan Nabi ya ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah ketika kita sholat malam atau sholat sunnah ada surah-surah tertentu? Kata Rasulullah, enggak. Ya, aku baca Al-Quran. Ya, nah Rasulullah kan nggak ada ayat surat-surat tertentu. Rasulullah sholat sunnah itu menghatamkan Quran justru. Setiap rakaatnya 4 juz. Ya, rakaat kedua 4 juz. Ya, jadi nggak ada surat tertentu kata Rasulullah. Jadi apaan aja kita baca boleh. Ya. Hmm. Hmm. Hmm.
Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, iya boleh. Iya boleh. Ya jadi kalau kita yang enak aja dah, ya surah yang sering kita baca yang dapat dari guru ini umpamanya. Bentuk kita istiqomahin nggak apa-apa. Ya. Iya, ya. Kalau witir sabihis, ya. Rakaat kedua apa? Kuliah. Rakaat ketiga kul wallah ya wal muawwizatain sampai falak me anas. Nggak apa-apa. Ya boleh. Hmm. 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 Ya, kalau kita udah istiqomah sholat witir, nggak apa-apa. Kita sahadut setengah 4 nih, atau jam 4. Ya udah mau subuh kurang 15 menit umpamanya. Kita sholat dan tahajud 2 rakaat umpamanya. Kita tutup dengan witir. Nah memang witir kita udah istiqomah. Ya, untuk kemarin karena capek ketiduran kita. Ya udah kita witir nggak apa-apa. Kalau memang udah istiqomah kita. Ya udah kita istiqomahin nggak apa-apa. Kayak sama sholat duha. Kita istiqomah sholat duha. Ya, nah waktu-waktu ada tamu. Kita biasa 9:30 tuh. Tamu datang sampai zuhur nggak pulang. Ya, boleh nggak kita kodok pada zuhur sholat duha kita? Boleh. Kalau memang kita udah dawam. Ya, kalau kita ada dawamin nggak apa-apa. Ya, kita kodok. Kayak Habib, apa? Umar Al-Masyhur itu dawam dia sholat duha, sampai sholat tasbih. Ya, itu nggak pernah tinggal tuh. Ya, walaupun keadaan apapun udah tamu, ya tetap beliau kodok sholat tasbih. Ya, biasanya sekian, tapi ada tamu kodok sholat duhanya biasanya sekian, ada tamu kodok. Tapi yang udah istiqomahnya udah kayak wajib. Jadi mereka nggak sholat duha tuh, ya kayak meninggalkan sholat fardu. Ya, buat beliau. Boleh kodok sholat duha kita. Iya. Sama kita sholat qobliyah subuh misalnya. Kita istiqomah, nggak pernah kita tinggalin. Satu saat telat. Ya, udah komat kita datang. Boleh nggak kita kodoin qobliyah subuh kita setelah sholat subuh? Boleh. Ya, walaupun ya setelah subuh nggak ada sholat, waktu haram. Ya, dikecualikan bagi orang yang istiqomah. Ya, ngerjakan sholat subuh, qobliyah subuh boleh mengkodok. Terus adanya jenazah. Ya, jenazah dimandiin jam 3 umpamanya, mau dibawa ke Jawa habis subuh. Ya, ketika azan subuh jenazah datang ke musola. Kita dahulukan sholat jenazah atau sholat subuh? Ayo, dahulukan mana? Lihat datangnya. Kalau datangnya itu jenazah ke musola, ya 3:30 jam 3 udah nyampe, jenazah dulu. Kalau datangnya pas azan, ya kita dahulukan tetap subuh. Ya, habis subuh langsung kita sholatin jenazahnya. Itu pengecualiannya tuh. Ya, jadi waktu subuh setelah subuh nggak ada sholat, haram. Waktu haram juga sama setelah asar nggak ada sholat. Ya, kecuali pengecualiannya orang yang istiqomah sholat qobliyah asar. Dia mau kodoin setelah sholat asar boleh. Atau mengkodok sholat asar yang pernah ditinggalin dulu. Ya, dia kodok sholat asarnya setelah asar boleh. Atau adanya jenazah di waktu asar. Ya, habis sholat asar, kita langsung sholatin jenazah. Kalau Imam Romli mengatakan, duluin jenazah katanya. Tahiyatul masjid. Udah istiqomah gitu. Kalau tahiyatul masjid, perlu gak kita koden? Nggak perlu. Oh, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau tahiyatul masjid kan, ya, sholat yang sebabnya itu apa? Muqaddim apa muqaranan? Ya, ya. Nah, jadi adanya sholat sunnah tahiyatul masjid itu kan sebab kita masuk masjid. Ya, itu kan ta'ziman. Ya, libaitillah untuk menghormati rumahnya Allah. Itu boleh kapan aja gitu, nggak apa-apa. Ada larangan.
Nah, kalau sholat sunnah awabin, apa nih niatnya? Usolli sunnatal awabin. Jadi kalau sholat malam, kita sholat sunnah, afdolnya dua-dua. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, makanya kadang ada orang tarawih 11 rakaat, 4-4-3 umpamanya. Ya, ini benar nggak? Nggak boleh. Ya, ini thariqah fasad, kata ulama. Ya, thariqah yang nggak benar, yang diajarkan oleh Nabi. Ya, jadi tetap walaupun 8 rakaat boleh kita tarawih 8 rakaat, tapi tetap pelaksanaannya 2-2. Ya, nggak boleh langsung 4-4-3. Duluannya diundang ame bos Kalbe Farma. Oh, di Pondok Indah. Ame Nurdin tuh, Nurdin Alkiat. Ya, nah itu suruh ngimamin terawih. Jadi buka puasa sekaligus terawih. Kata bosnya, Ustadz, kita biasa sholat terawih 4-4-3 katanya. Wah, saya nggak bisa jadi imam, Pak. Bapak ini Anda nggak mau ngimamin, ya? Nah, saya nggak mau ngimamin, Pak. Saya nggak bisa tuh kalau 4-4-3. Ya, kalau 4-4-3 yang biasa imam 4-4-3 dah. Iya, nah, ngapain kita imamin yang Toriko salah gitu. Iya, main bola sih nggak apa-apa. Ya. Jadi yang sholat sunnah awalnya, kita nggak boleh ngomong, langsung sholat. Iya, jadi habis ba'diyah maghrib langsung diri lagi langsung sholat. Jangan habis sholat ba'diyah, lu mau kemana ntar? Oh, jangan. Ya, jangan diselingin dengan ngomong. Ya, langsung kita sholat. Habis sholat maghrib di sini. Mau ziarah nih. Dan di makam tuh sholat sunnah awal boleh. Di makam. Iya, jadi mau ke makam itu bisa. Jadi kita sholat dulu tuh, terus kemudian sholat ya jamaah kita sunnah awal gitu. Iya, artinya kesunahannya udah fawat, hilang. Sebab kan syaratnya nggak boleh diselingin dengan bicara. Iya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mau 2 rakaat aja nggak apa-apa udah. Ya, udah bagus banget udah tuh. Ya. Jadi orang kalau biasa bangun malam, dia punya kebanggaan nanti. Ya, yang bisa dibawa di hadapan Allah. Ya, sebab nanti ketika kita di padang mahsyar, yang dipanggil oleh Allah itu orang yang biasa bangun malam. Yang pertama dipanggil oleh Allah. Wahai hamba-hambaku, ya, siapakah di antara kalian yang dulu hidup di dunia sering bangun malam? Ya, untung ada yang bisa bohong. Ya, yang jujur-jujur bangun. Mereka dengan sendirinya. Cuma sekelompok orang doang. Ya, segelombang orang doang, nggak semuanya orang. Kata Allah apa? Ya, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuklah kalian ke dalam surga tanpa aku hisab. Tuh. Ya, makanya Masya Allah orang kalau terbiasa bangun malam tuh Masya Allah. Bangun kenceng gitu. Ya. Tadi pengertian yang sholat berjamaah mendapat jaminan terima oleh Allah itu sholat jamaah di masjid atau sholat jamaah di rumah isi keluarga. Iya. Afdolnya tempat itu masjid. Ya, afdol di jamaah kita di masjid. Namun kalau seandainya kita ingin tarbiyah anak-anak kita, istri kita, ya berjamaah. Kita kalau maghrib kita jamaah khusus di rumah. Kalau isya ke musola, misalnya, ya itu nggak apa-apa. Ya boleh sama, pahalanya sama. Cuma nggak dapat kita fal. Kalau pahala kita jamaah di masjid dan musola kan kita dihitung langkah kita dapat. Ya, bikuli khutwatin kata al-hadat itu setiap satu langkah derajat kita diangkat. Kaki kanan kita maju, derajat kita diangkat. Kaki kiri maju, ya kejelekan kita dihapus, ya Allah. Terus berapa langkah dari sini ke musola. Ya. Nah kalau naik motor, kalau naik motor hitungnya apa? Ya, dari parkiran. Ya.
Ya, Abdul itu jalan. Ya, tetap walaupun pakai motor tetap hitungannya kalau pakai motor ulalam ya. Apa putaran roda gimana? Ya. Ya, sebab bikul li khotwah, bahasanya bikul li khotwatin. Ya, derajat kita diangkat, dosa kita dihapus terus tuh. Yang kedua, dapat nilai silaturahim. Kita ketemu jamaah, silaturahim, ya kan? Kemudian kalau itu di masjid dapat pahala iktikaf. Ya, nah kelebihannya itu. Nah, kalau kita jamaah di rumah tetap dapat pahala jamaah. Ya, dengan anak istri kita, apalagi kita mau tarbiyah, mau didik anak kita, ya, biar terbiasa berjamaah, itu boleh, nggak apa-apa. Kalau memang kita nggak sempat atau memang kita istiqomah, gue kalau maghrib harus berjamaah sama anak istri. Kalau isya baru ke musola jamaah, ya itu nggak apa-apa. Ya, dulu Abdullah ibn Maktum, sahabat Nabi yang udah tua renta, matanya buta, waktu tinggal di Mekah bersama Rasulullah 5 waktu. Ketika hijrah ke Madinah, Abdullah bin Maktum itu dapat rumahnya agak jauh dari masjid. Agak jauh sehingga ya beliau karena buta, kadang-kadang ada yang tuntun, kadang-kadang jalan sendiri. Jalannya belum hafal karena jauh rumahnya. Satu saat minta izin dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta izin kalau saya nggak bisa 5 waktu lagi berjamaah dengan engkau. Karena rumah saya di Madinah ini agak jauh ya Rasulullah. Terkadang ada yang nuntun, terkadang nggak ada yang nuntun katanya. Ya, aku minta rukhsah, aku nggak bisa jamaah 5 waktu. Kata Nabi, ya khair, ya Abdullah katanya. Ketika Abdullah udah pamit dan diri, dipanggil Rasulullah. Ya Abdullah, suara azan masjid ini kedengaran nggak sampai rumah inti? Kalau masalah azan sih kedengaran ya Rasulullah. Aku wajibkan engkau 5 waktu berjamaah denganku. Ya, begitu tuh, orang tua, buta lagi. Ya, nah, kalau azan masjid ini kedengaran sampai rumahmu, engkau harus berjamaah 5 waktu denganku, kata Rasulullah. Seperti itu. Ya, jamaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. وفانا كريم ارحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية اللهم اغفر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم افتح أمة محمد اللهم فرج أمة محمد بحق سيدنا محمد وعلي محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم سلمنا من الإلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 دوام فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين.